Berikut kita masuk ke subbab 1.3, yaitu perkenalan tentang konsep baru, yaitu konsep bebas linier. Nah, misalkan saya punya himpunan vektor-vektor V1, V2, sampai Vn. Jadi ada n buah vektor. Nah, n buah vektor ini dikatakan himpunan vektor yang bebas linier jika persamaan berikut, persamaan ini nih, ya, hanya mempunyai solusi R1, R2, sampai Rn sama dengan 0. Atau dengan kata lain, satu-satunya kemungkinan dalam menulis 0 sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn itu adalah dengan koefisiennya 0 semua, gitu ya. Nah, terus ada juga yang dinamakan konsep bergantung linear. Nah, jadi jika V1 sampai Vn itu tidak bebas linear, maka kita katakan V1 sampai Vn itu bergantung linear. Ya. Jadi di sini ada dua buah definisi, definisi bebas linear sama definisi bergantung linear. Ya. Apakah semoga cukup jelas ya definisi bebas linear sama definisi bergantung linear. Agar lebih jelas mengenai konsep bebas linear, saya ada dua contoh. Nah, contoh pertama ini yang bagian atas, saya ada punya dua vektor, vektor 110 dengan vektor 011. Nah, apakah ini vektor-vektor yang bebas linear? Dan jawabannya iya. Gitu. Gimana cara membuktikannya? Ya, jadi langkahnya itu adalah pandang persamaan R1 110 ditambah R2 011 sama dengan 000 ya. Nah, akan dibuktikan bahwa persamaan ini tuh hanya punya solusi R10 dan R20 gitu ya. Akan dibuktikan bahwa SPL ini hanya punya solusi trivial ya. Ya, jadi ini kan SPL homogen ya. Yuk kita lihat, ini kan ada tiga persamaan ya. R1 kali 1 ya. Ditambah 0 dikalikan R2 sama dengan 0. Terus R1 kali 1 ditambah R2 kali 1 sama dengan 0. R1 kali 0 ditambah R2 kali 1 ya. 0 ya. Berarti ini saya bisa ubah dalam bentuk matriks. Yaitu adalah 110, 011. Ya, nah ini bisa saya lakukan OBE ya. 10, 0, 1, 01 ya. Ini bisa OBE lagi. Nah, jadi saya punya dua buah persamaan ya. Dua persamaan, dua buah variabel ya. Nah, jadi ini adalah, jadi tidak ada parameter bebas. Berarti R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 0. Ya, terbukti itu ya. Ya, jadi satu-satunya solusi dari SPL ini itu adalah R10 dan R20. Jadi terbukti dia itu adalah, terbukti si ini nih, itu adalah vektor-vektor yang bebas linear atau sering saya singkat BBL ya. Nah, kemudian contoh yang ini satu ya. Contoh yang nomor 2 akan dibuktikan bahwa ini tuh adalah bergantung linear ya. Nah, kalau bergantung linear berarti tidak bebas linear. Berarti kita harus cari R1, R2, dan R3 yang kesemuanya nggak 0, yang setidaknya ada beberapa yang nggak 0, sehingga kalau mereka kita tulis, ya, jadi kita harus cari R1 dikalikan 110, ditambah R2 dikalikan 011, ditambah R3 dikalikan 202, sehingga kita punya 000 gitu ya. Nah, kita harus cari R1, R2, R3 yang nggak semuanya 0, sehingga persamaan ini tuh benar. Untuk membuktikan dia itu nggak bebas linear atau bergantung linear. Nah, kita bisa pilih nih. Langsung aja saya pilih ya. Nah, kita pilih ininya tuh 1. Ya. Oh, ini saya pilih ini jadi 2 nih. R2-nya 2 aja. R2-nya 2. Terus saya pilih R2-nya. Oh, ini sorry. Ini harusnya ini min 2 ya. Nah, terus saya pilih R2-nya min 2. R3-nya 1 ya. Dan ini benar semua nih. 2 kali 1 min 2 kali 0 ini jadi 0 kan ya. Kemudian 2 kali 1 min 2 kali 1 ini jadi 0 dan yang terakhir 2 min 2 ini min 2 ini jadi 0 juga ya. Jadi terbukti bahwa ada R1 dan jadi ada R1, R2 sama R3 yang tidak semuanya 0 sehingga kombinasi linear dari V1, V2, dan V3 tuh menghasilkan
vektor 0 ya. 0 ya. Ya, semoga cukup jelas nih perbedaan antara vektor-vektor yang bebas linear dengan vektor-vektor yang bergantung linear. Nah, saya ada satu contoh lagi tentang bebas linear. Nah, sekarang V-nya itu adalah P2, yaitu adalah semua polinomial yang berderajat maksimum 2. Nah, jadi saya punya 3 buah vektor nih, P1X, 1 plus X, P2X, 1 plus X kuadrat, dan P3X, X plus X kuadrat. Kita harus mengecek apakah dia adalah vektor yang bebas linear di P2. Nah, untuk membuktikan ini, karena saya nggak tahu jawabannya, saya asumsi aja dia tuh bebas linear gitu ya. Jadi pandang persamaan P2X dan R3 P3X sama dengan vektor 0 ya. Nah, akan dicari tahu apakah ini tuh solusinya trivial atau solusi banyak gitu ya. Jadi kita buka dulu. P1X itu adalah 1 plus X. Nah, ini ada 1 plus X kuadrat ya. Ini adalah X plus X kuadrat sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat, kita kelompokkan yang nggak ada X-nya, yang ada X, dan yang ada X kuadrat ya. Berarti R1 ditambah R2 ya. Nah, kemudian yang ada X-nya itu adalah R1 ditambah R3X. Dan kemudian yang ada X kuadratnya itu R2 ditambah R3X kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, karena ini harus sama dengan 0, 0 kan 0x tambah 0x kuadrat ya. Berarti 0 ini sama dengan ini, 0 ini sama dengan yang ini, 0 yang ini sama dengan yang ini. Sehingga kita dapatkan 3 buah persamaan. R2 ditambah R3 sama dengan 0, R2 ditambah R3 sama 0. Ini harusnya R1 nih. Ya, atau kita dapat bentuk dalam bentuk matriks 110, 101, 011 ya. Kita lakukan eliminasi Gauss seperti biasa untuk mengetahui apakah dia punya solusi unik atau solusi banyak ya. Min 1, 1, 0, 11 ya. Nah, 110, 0, min 11, 0. Ini tambahin aja 2 ya. Jadi terlihat di sini kita punya 3 persamaan, 3 variabel ya. Nah, berarti sepertinya ini solusi unik ya, karena ini R3-nya 0 nih dari sini. Kemudian dari sini R2-nya dapat pasti 0, dan dari atas dapat R1-nya tuh 0 ya. Nah, jadi terbukti karena dia punya solusi unik, berarti terbukti R1 dan R2 dan R3 itu harus 0. Berarti terbukti bahwa dia tuh adalah bebas linear. Ya. Cukup jelas ya, kita akan masuk ke konsep selanjutnya.